Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini kami berada di kediaman Bapak Haji Solihin yang akan mewawancarai mengenai dampak politik G30 SPKI. Untuk lebih lanjutnya, mari ikuti kami. Selamat sore Pak. Indonesia. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sebelumnya mohon maaf kami mengganggu waktu Bapak. Di sini kami akan menanyakan seputar dampak politik G30 SPKI. Gimana itu Pak ceritanya? Itu asalnya partai Oh iya partai. Komunis. Partai Komunis Indonesia itu dulu pada tahun 45 Ya. waktu merdeka sudah ada partai pada tahun 51 atau 51 itu ada pemilu Gimana itu Pak? seluruh Indonesia Oh iya. untuk memilih kepala negara. Partai yang ada pada waktu itu 57. Oh dari berbagai daerah di Indonesia gitu Pak? Ya ya. 57. Yang paling besar ada 3. Partai apa saja Pak? Pertama Partai PDI. PDI ya partai besar itu ya. Kedua Masyumi Oh ya. Oh dari Jepang dari agama Oh dari agama. Masyumi. 3 PKI. PKI itu yang paling besar partainya. Setelah itu 5 tahun kemudian pemilu lagi, jadi diciutkan partai yang 57 itu dilebur Ya. menjadikan 3 Oh yang besar tadi itu Pak? disebut Nasakom Nasional Agama Komunis. Nasional Agama Komunis. Nah, itu sehingga 5 tahun kemudian pemilu lagi. Nah, jadi alhamdulillah di antaranya Masyumi sangat anti kepada PKI. PKI karena PKI itu partai yang tidak bertuhan. Kan Masyumi adalah partai Islam. Sedangkan partai PKI itu ateis. Ateis artinya ateis. A artinya tidak. Ateis bertuhan. Jadi tidak bertuhan. Jadi partai PKI itu adalah partai yang tidak bertuhan. Dari mana asalnya? Dia mengambil dari Cina dan dari Rusia. Dari Rusia ada partai komunis, Cina juga partai komunis. Cina yang dia itu
dia orang-orang yang agama. Nah, Partai Komunis itu kalau tidak beragama itu tidak mau sholat, tidak mau puasa dan sebagainya. Jadi tidak ada gunanya bagi dia untuk sholat karena tidak bertuhan. Jadi Partai Komunis. Tapi di Indonesia banyaknya turut-turutan ada Partai Komunis, tapi sholat mah biasa, puasa biasa. Partai Komunis. Pada tahun setelahnya terakhir Pak Karno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Terakhir dia menjabat sebagai presiden kurang lebih 5 periode. 5 kali 5, 25 tahun. Malahan bukan 25 tahun, 30 tahun. 40 tahun. Jadi terus diangkat lagi. Yang mana Partai Komunis itu diantaranya bisa mendampingi Pak Karno. Jadi ya istilahnya bisa mengelabui Pak Karno. Dikelabui. Pak Karno itu sehingga akhirnya Angkatan Laut, Angkatan Udara juga hampir terkelabui oleh PKI. Karena itu terjadi G30 SPKI. Pak, kalau yang pembunuhan jenderal itu bagaimana, Pak? Ya, ini akan memberatkan itu. Jadi pembunuhan jenderal itu diantaranya mau menghukum Indonesia menjadi negara komunis. Indonesia itu maunya menjadi negara komunis. Semuanya tidak bertuhan. Kalau dia bertuhan itu negara yang tidak bertuhan itu diantaranya kalau punya istri boleh saja oleh siapa saja. Jadi bebas gitu, Pak. Ya pokoknya tidak. Pokoknya sekarang yang hartanya banyak diambil oleh komunis itu. Kalau komunis sendiri itu dari negara mana itu, Pak? Ya dari RRC. Cina, Republik Rakyat Cina, ya. Ada juga dari Rusia. Oh, dari Rusia. Rusia itu dari sana. Karena di Indonesia itu sudah kental dengan agama. Akhirnya orang agama melawan dengan sekuat tenaga kepada komunis itu. Akhirnya Pak Karno hampir terjebak oleh komunis. Hampir terjebak oleh komunis. Karena hampir terjebak oleh komunis, terjadilah G30 SPKI, yaitu pembunuhan jenderal-jenderal. Di antaranya siapa saja itu, Pak? Satu Jenderal Ahmad Yani. Ya, Ahmad Yani. Kedua Jenderal, kan kamu tahu semua. Ya, di sejarah ya, Pak. Berapa itu?
pada waktu itu ada Jenderal Nasution. Nah, Jenderal Nasution, beliau itu tidak kena, tidak terbunuh karena apa? Amalan-amalannya demikian. Kostrad, diantaranya ya yang pakai baret merah itu, tentara yang baret merah namanya Kostrad. Ya itu pasukan inti. Oh, TNI AD atau bukan, Pak? TNI. AD Angkatan Darat. Iya. TNI pasukan inti Indonesia itu. Jadi siapa saja kalau dipanggil oleh dia menurut. Oh iya. Di antaranya seperti Pak Yani ditunggu di sana oleh Jenderal Anu. Tunggu, jadi pemain menurut saja. Tapi Jenderal Nasution itu punya firasat. Wah, ini akan terjadi apa-apa nih. Nah, jadi beliau setelah ditingkir oleh pasukan Kopassus itu, hanya loncat dari jendela dan ternyata yang tertembak putranya sendiri. Itu siapa namanya? Irma. Ada Irma. Kena itu. Setelahnya dibawa, dibuang buaya itu ada suatu bangunan. Di Jakarta itu, Pak? Ya. Oh iya. Kamu pernah ke sana? Kebetulan belum sih, Pak. Seharusnya melihat sana itu ada bangunan tua, bangunan sana jenderal-jenderal itu ternyata diborgol semua. Diborgol, setelahnya diborgol, kemudian dia diikat, demikian itu diikat, kemudian saya tenda di keretan kota koyo silet. Gerwani itu. Gerwani itu adalah wanita-wanita PKI. Ini adalah orang yang sangat berbahaya katanya. Sampai segala macamnya di keretannya. Saya tulis sangat meninggal. Dimasukkan ke suatu lubang atau bawah sungai yang dalam, kurang lebih sungainya ada 10 meter lah. Jadi si mayat itu dimasukkan ke sana ya, Pak? Para jenderal. Yang 7 itu sekarang bros. Iya. Apakah ada yang selamat, Pak? Ada. Yang hanya pas masih sedang itu, dan setelahnya selesai, maka Gerwani itu bersorak-sorak minum itu dan mabuk-mabukan, kemudian berpesta pora, sebab tidak mengenal namanya haram. Bagi wanita PKI itu gerakan saya siapa mau. Iya. Jadi itu diantaranya. Sehingga setelahnya berpesta pora, di sana itu ditutup dengan suatu rumput ya, dumpling dan ditanami oleh pohon pisang. Oh, supaya tidak ketahuan sama. Pisang di atasnya. Nah, kemudian setelah terjadi itu Pak Harto, Ya. pada waktu itu beliau baru corona bukan beda, jadi
itu kemudian menghubungi presiden. Pada waktu itu presiden itu siapa? Karno. Karno dihubungi presiden. Ternyata presiden itu ada cenderung pada PKI itu. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya itu terjebak, Pak. Oh, diadu domba atau gimana, Pak? Terjebak. Oh, dijebak. Artinya yaitu terjebak sehingga pucuk pimpinan kepresidenan itu pada waktu itu disebut Super Semar. Oh, ya. Super Semar. Yaitu Super Semar itu 11 Maret. 11 Maret maka pimpinan itu diserahkan penuh dari Pak Karno itu kepada Pak Soeharto. Oh, iya. Terus, Pak, kalau yang apakah benar kan ketika jenderal itu dimasukkan ke lubang itu ya, Pak? Terus pada masa kepemimpinan Soeharto, si jenderal itu digali lagi, Pak. Jadi si mayat matinya itu dibongkar. Apakah benar itu, Pak? Katanya kan ada yang menemukan gitu. Karena dicari itu kan Pak Harto itu adalah masih pasukan Kopassus juga. Oh. Jadi hanya ini yang lainnya yang kena oleh PKI, yaitu yang diantaranya pasukan kan banyak tentara-tentara itu, diantaranya dipegang oleh Untung. Ya Untung itu yang memimpin PKI-nya itu. Oh, iya. Nah itu tentara tapi memimpin PKI yang membawa yang mematikan. Oh. Terus, Pak, kalau misalkan dari terjadinya peristiwa itu setelah peristiwa itu pasti ada dampak politik terhadap keadaan di negara Indonesia sendiri. Terus bagaimana keadaan politik setelah terjadinya G30 SPKI itu, Pak? G30 SPKI itu yaitu diantaranya ketemu oleh Pak Harto sendiri dengan pasukannya. Diantaranya digali, diantaranya yang dalam lubang itu semuanya diambil. Kebetulan sudah bertelanjang semua. Dan ada juga yang dibunuh langsung. Kemudian setelahnya itu sehingga dimakamkan. Nah, akhirnya orang Indonesia itu terutama masyarakat Islam membuat suatu gerakan atau demonstrasi kepada PKI itu membalas dendam karena orang-orang Islam pada waktu sebelumnya terjadi G30S adalah dibunuh, ada pembunuhan massal para ulama-ulama itu oleh PKI itu. Sekarang balas dendam sehingga terjadi di Rancah juga. Di Rancah, Pak? Oh. Rancah yang dipimpin oleh Gerakan Pemuda Ansor. Oh, yang Ansor. Pemuda Ansor. Pemuda Ansor dengan gigihnya dia membawa pedang bersama-sama dengan massa, yaitu mencari orang-orang yang berinisial PKI yang memang
Tenang, yaitu karena karena itu seorang atlet lempar lembing, atlet nasional. Nah, dia gembong PKI itu. Gembong PKI. Kemudian kalau rumahnya di dari Padang itu ke sana itu Banjar. ke Prokonsu. Kabelah dia. Ciborok, Pak. Kebun itu. Kacau udang-udang aja ke itu. Bungur. Iya, Terus ke itu masjid Al-Musri tadinya. Al-Musri terus ke itu sing naon. Nomor itu. Bungur ya. Serandil. Kebun karet. Lemburna. Rumah nandet. Lemburna bapak guru SMP. Rumah nandet. Jadi semuanya bersama-sama dari ranjang itu mungkin ada ribuan orang bawa pentungan, membawa golok, membawa segala macam mau datang ke Karnah itu. Berjalan kaki, tidak ada yang kendaraan motor itu macam jalan kaki. Akhirnya sampai ke sana. Kemudian Dibunuh, Pak. tidak ditemukan orangnya. Oh, tidak. Tidak ditemukan orangnya. Kemudian rumahnya dibakar. Jadi rumahnya dibakar. Habis sama-sama itu dibakar. Banyak itu PKI yang pentolan PKI. Nyatanya itu sehingga tentara sangat dendam kepada komunis itu. Sehingga seluruhnya orang-orang komunis terutama yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dibunuh seluruhnya oleh tentara itu. Sehingga di mayatnya itu tidak dikuburkan. Di palidkeun karena walungan. Palidkeun. Karena mungkin waktu sudah agak sore, mungkin kami hanya ingin bertanya mengenai kesimpulan dari G30 SPKI tersebut. Apakah dampaknya ada bagi negara Indonesia? Ya, dampaknya memang setelahnya terjadi G30S itu terjadi, maka ada staf MPR yang menyatakan bahwa Partai Komunis dilarang di Indonesia. Nah, itu dampaknya. Jadi dilarang dan tidak boleh anak-anak yang berinisial komunis itu tidak boleh menjadi pegawai negeri. Nah, jadi tidak boleh menjadi pegawai negeri, termasuk anak-anak. Memang agak sadis juga. Karena kalau anak itu kan tidak punya dosa apa-apa. Belum tahu apa-apa. Jadi tahun 65 itu terjadi G30 PKI. Dari mulai sana kalau ada lahir tahun 65 tahun sini juga ya boleh
menjadi pegawai negeri, PNS. Mungkin kami akan bertanya sedikit mengenai Bapak. Pada saat kejadian G30 PKI, Bapak sendiri baru berusia berapa tahun? Oh, itu jadi 65 itu sekitar usia Bapak sekitar 50-an. 50 tahun. 50 tahun. Sekarang Bapak usianya berapa? Nah, baru 57. Oh, 75 itu. Ya, baik. Tahu kami. Bagaimana perasaan Bapak saat kejadian tersebut terjadi? Ya, jadi perasaan apa sebagai seorang banser, tahu banser? Keamanan. Ya, banser itu adalah banser yaitu keamanan dari PNU, yaitu merasa bergembira karena lawan politiknya tumbang gitu. Itu sangat lawan politik yang berat itu, komunis itu. Sekarang umpamanya tumbang lawan politiknya, alhamdulillah. Tapi akar-akarnya masih banyak sampai sekarang, akar-akar komunis itu. Terima kasih kepada Bapak yang telah menceritakan mengenai G30 SPKI yang pernah Bapak alami di waktu muda ya Pak. Mungkin sekian, iya Pak? Terima kasih ya Pak. Maaf sebelumnya kami telah mengganggu waktu Bapak. Nggak apa-apa. Kalau perlu silakan saja yang Bapak bisa. Ini pengalaman, memang pengalaman yang pahit bagi ulama-ulama, karena ulama-ulama besar sangat nanti oleh PKI itu mau dibunuh semua. Ya, mungkin karena waktu sudah agak sore, kami mohon pamit dan terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Semoga banyak manfaatnya. Ya. Kan ya. Abi ngomong sorangan. Inilah gitu. Tadilah wawancara yang telah dilakukan oleh teman-teman saya. Inilah kediaman Bapak Haji Solihin. Inilah teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati dari kelompok 2 yang berperan sebagai kameramen. Halo. Halo. Saya Mamunah Waroh. Saya dari kelas 11 bahasa. Di sini saya sebagai kameramen. Halo, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Kani Ajari. Saya sebagai narasumber sebagai presenter. Silakan. Hai.
Saya Ati Rahmawati sebagai editor. Hanya saya ya kembali Hai. ya. Di sini saya sedang berada di kediaman narasumber yakni Bapak Haji Solihin. Solihin. Dan di sini saya bertugas sebagai kameramen sekaligus reporter. Hai, selamat sore. Nama saya Atik. Di sini saya bertugas sebagai notulis. Terima kasih. Sama-sama. Halo, saya Ati Kodrati. Saya sebagai kameramen dan sebagai reporter.